Yang pertama ada latar belakang. Pengurangan kematian anak tercermin dalam beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan indikator utama kemajuan manusia. PBB mengharapkan bahwa pada tahun 2030, negara-negara mengakhiri kematian bayi baru lahir dan anak-anak di bawah usia 5 tahun yang dapat dicegah dengan semua negara bertujuan untuk mengurangi kematian di bawah 5 tahun hingga setidaknya 25 per 1000 kelahiran hidup. Sejalan dengan gagasan kematian anak, tentu saja kematian ibu yang menyumbang 295.000 kematian selama dan setelah kehamilan dan persalinan per 2017. Sebagian besar kematian ini, 94% terjadi di rangkaian sumber daya rendah dan sebagian besar dapat dicegah. Mengingat apa yang disebutkan kardiotokogram atau CTG adalah pilihan yang sederhana dan terjangkau untuk menilai kesehatan janin, memungkinkan profesional kesehatan untuk mengambil tindakan untuk mencegah kematian anak dan ibu. Peralatan itu sendiri bekerja dengan mengirimkan pulsa ultrasound dan membaca responsnya, sehingga menjelaskan detak jantung janin atau FHR, gerakan janin, kontraksi rahim, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu penjelasan untuk dataset yang kami gunakan, yaitu dataset Fetal Health. Dataset Fetal Health merupakan dataset yang berisi data-data hasil CTG tentang kesehatan janin. Pada dataset ini digunakan untuk menilai kesehatan janin, memungkinkan profesional kesehatan untuk mengambil tindakan untuk mencegah kematian anak dan ibu. Hasil dari interpretasi CTG membantu dalam menentukan apakah kehamilan berisiko tinggi atau rendah. CTG abnormal dapat menunjukkan perlunya penyelidikan lebih lanjut dan intervensi potensial. Dataset ini berisi 2126 record fitur yang diekstraksi dari pemeriksaan kardiotokogram yang kemudian diklasifikasikan oleh ahli kandungan ke dalam 3 kelas. Yang pertama yaitu normal, yang kedua suspek, dan yang ketiga patologikal. Berikut merupakan fitur-fitur yang ada pada dataset Fetal Health. Terdapat 22 fitur, yaitu ada baseline value, acceleration, fetal movement, uterine contraction, light deceleration, severe deceleration, prolonged deceleration, abnormal short-term variability, mean value of short-term variability, percentage of time with abnormal long-term variability, mean value of long-term variability. Selanjutnya ada histogram width, histogram mean, histogram max, histogram number of peaks, histogram number of zeros, histogram mode, histogram mean, histogram median, histogram variance, histogram tendency. Dan untuk targetnya yaitu Fetal Health sebagai kelas 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu melakukan data processing. Di sini kami menggunakan dataset Fetal Health atau dataset kesehatan janin. Untuk yang pertama itu kita melakukan load dataset dengan import pandas dan memanggil datasetnya dengan format read.csv fetalhealth.csv dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian ada fetal shape. Fetal shape ini berguna untuk melihat jumlah baris dan kolom. Terlihat bahwa ada 2126 baris dan 22 kolom. Kemudian ada DTF sama dengan PD data frame fetal head 15. Tujuan coding ini yaitu untuk melihat 15 data pertama. Untuk selanjutnya ada DTF sama dengan PD.DataFrame fetal T15, artinya yaitu untuk menampilkan 15 data terakhir dari dataset kami. Kemudian melakukan fetal info. Fetal info ini gunanya untuk memeriksa data non-null dan tipe data dalam dataset. Dapat terlihat bahwa pada dataset kami tidak ada data yang kosong dan menggunakan data type float.
Selanjutnya yaitu fetal.isnal.sum. Tujuan coding ini yaitu untuk mengecek apakah ada data yang hilang. Terlihat di sini bahwa tidak ada data dari dataset kami yang hilang. Kemudian ada fetal.describe.t. Tujuan coding ini yaitu untuk melihat statistik setiap kolom, dan berikut hasilnya. Kemudian ada fetal health value counts. Tujuan dari value counts ini yaitu untuk melihat jumlah data berdasarkan data fetal health jenis pertama, kedua, dan ketiga. Dengan jenis pertama yang artinya normal, jenis kedua yang artinya suspek, dan jenis ketiga yang artinya pathological. Dan hasilnya dapat terlihat bahwa pada jenis pertama ada 1655 data, kemudian untuk jenis kedua ada 295 data, dan jenis ketiga ada 176 data. Kemudian ada fetal.core, artinya yaitu untuk menampilkan korelasi antar kolom. Berikut merupakan hasil-hasilnya. Dan yang terakhir terdapat group.fetal.groupby fetalhealth.min, artinya yaitu untuk merata-rata setiap kolom berdasarkan fetal health yang jenis pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya yaitu data visualisasi pada Google Studio. Yang pertama yaitu di bagian untuk scorecard-nya, bagian kiri atas itu terdapat jumlah seluruh dari dataset berjumlah 2126. Kemudian selanjutnya sebelahnya yaitu scorecard untuk rata-rata denyut per menit untuk rata-rata keseluruhan hasil. Kemudian untuk chart pie ini merupakan isi dari dataset untuk kolom histogram number of zero. Kemudian ini merupakan tabel dari dataset yang berisikan semua isi data-data. Kemudian ini ada 3 grafik. Yang pertama yaitu grafik diagram batang yang berisikan jumlah dari isi dataset fetal health, yang mana ada 3 jenis. Yang pertama ada normal, 2 suspek, dan yang ketiga pathological. Yang berisikan 1 berjumlah 1500 lebih, yang kedua dan ketiga berjumlahkan 500 lebih. Kemudian untuk grafik yang kedua ini merupakan fetal movement. Jadi isi data ini merupakan kolom dari fetal movement, isi data-data dari fetal movement-nya. Kemudian yang grafik yang ketiga ini merupakan jumlah keseluruhan dari isi dataset untuk kolom acceleration. Kemudian di sini ada drop down untuk memilih jenis data fetal health mana yang ingin dilihat. Jika hanya ingin melihat satu, maka centang nomor 1 saja. Nah, ini untuk contoh untuk apabila drop down tersebut kita pilih nomor 1. Nah, berarti nomor 1 di sini jumlah data untuk jenis data yang berisikan nomor 1 ada 1655. Atau mau ketiganya bisa centang semuanya.